Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok uji kandungan kimia simplisia. Kami beranggotakan 2 orang yang terdiri dari saya sendiri, Sylvia Zara dengan NIM O1A122022 dan teman saya yaitu Iren Juvita dengan NIM O1A122122. Apa itu uji kandungan kimia? Screening fitokimia atau uji kandungan kimia merupakan cara untuk mengidentifikasi bioaktif yang belum dapat melalui suatu tes atau pemeriksaan yang dapat dengan cepat memisahkan antara bahan alam yang memiliki kandungan fitokimia tertentu dengan bahan alam yang tidak memiliki kandungan fitokimia tertentu. Prosedur uji kandungan kimia. Yang pertama, alkaloid. Simplisyl larutkan dengan kloroform sebanyak 5 ml dan NH4OH sebanyak 5 ml. Campuran tersebut kemudian dipanaskan, dikocok, lalu disaring. Ditambahkan 5 tetes HCl2N, lalu dikocok dan dibiarkan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan atas diambil dan dibagi ke dalam 3 tabung reaksi, lalu diuji menggunakan 3 reagen berbeda, yaitu Dragendorf, Mayer, dan Wagner. Sampel positif reagen Dragendorf akan membentuk endapan orange ke merah. Sampel yang positif reagen Mayer membentuk endapan putih kekuningan. Serta sampel yang positif reagen Wagner akan membentuk endapan coklat kemerahan. Kedua, uji fenolik. Simplisyl larutkan dengan 5 ml Aquades dan disaring. Kemudian, ditambahkan larutan FeCl 31% jika terjadi perubahan warna hijau, ungu, biru, hitam yang kuat, maka sampel positif mengandung senyawa fenolik. Ketiga, uji flavonoid. Simplisyl larutkan dengan 5 ml Aquades dan disaring. Kemudian, dilakukan penambahan serbuk magnesium dan HCl2N, lalu dipanaskan. Ditambahkan amil alkohol, kocok kuat, lalu dibiarkan hingga terpisah. Jika sampel positif mengandung flavonoid, maka akan timbul warna jingga atau merah yang tertarik kepada amil alkohol. Keempat, uji tanin. Sebanyak 5 ml larutan dari hasil uji flavonoid, kemudian ditambahkan larutan gelatin 1%. Jika hasil menunjukkan positif mengandung tanin, maka akan terbentuk endapan putih. Selanjutnya ada quinon. Nah, pada uji ini dilakukan dengan cara sebanyak 5 ml larutan dari hasil uji tanin yang tidak mengendap, kemudian ditambahkan beberapa tetes KOH. Endapan merah, coklat, atau jingga akan terbentuk jika positif mengandung quinon. Selanjutnya ada saponin. Nah, simplicia dilarutkan dengan 5 ml Aquades dan disaring. Kemudian dilakukan penambahan lagi dengan 10 ml Aquades, lalu dikocok secara vertikal selama 10 detik. Jika sampel positif mengandung saponin, maka akan terbentuk busa setinggi 1-10 cm yang persisten selama 10 menit. Selanjutnya, untuk uji kumarin dilakukan dengan cara simplicia dilarutkan dengan 2 ml Aquades, lalu dibagi menjadi 2 tabung reaksi. Tabung reaksi pertama ditambahkan NH4OH 10% sebanyak 0,5 ml, sedangkan tabung reaksi kedua sebagai pembanding. Kedua larutan diamati pada sinar UV 366 nanometer. Jika sampel positif mengandung kumarin, maka akan terbentuk fluoresensi kebiruan yang intens. Kemudian ada untuk monoterpenoid atau steroid dilakukan dengan cara simplicia dilarutkan dengan ether di plat tetes, lalu dibiarkan hingga kering. Pemeriksaan ini dilakukan di dalam lemari asam. Setelah kering, dilakukan penetesan dengan vanilin 10% dalam asam sulfat. Kemudian untuk uji triterpenoid atau steroid dilakukan dengan cara simplicia dilarutkan dengan ether di plat tetes lalu dibiarkan hingga kering. Pemeriksaan ini dilakukan di dalam lemari asam. Setelah kering, dilakukan penetesan dengan reagen Lieberman-Bouchard yang dibuat dari campuran 10 tetes asam asetat anhidrida dan 2 tetes H2SO4 pekat. Jika sampel
positif mengandung steroid, maka akan timbul warna biru atau hijau. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.